Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview bongkar pasang mesin pot mesin singso kecil ini ya. Ini kerusakannya susah hidup, memang bisa hidup tapi masih susah ya. Dan dikarenakan ini diengkol tadi ringan ya, jadi kompresinya kurang bagus ya. Diperkirakan mungkin ring pistonnya itu ngejim atau ngancing, dan pasti kalau ngancing lecet-lecet bloknya. Jadi kita perkirakan ganti blok ya, dan kata orangnya nggak mungkin ganti blok karena mesin masih lumayan baru. Kalau habis kena blok ini biasanya serpihannya tuh udah nempel lagi ke situ, mau dicuci kalau Oke, kita bongkar di bagian blok dulu biar tahu apakah benar kerusakannya pada blok. Soalnya ini sudah kita konfirmasi ke orangnya, rusaknya blok, dia nggak percaya ya. Jadi untuk memastikan kita bongkar dulu, nanti bisa dilihat apakah benar-benar bloknya rusak ya. Karena di tekanan kompresi ini ada tapi sudah sangat berkurang. Jadi misalnya hidup bisa tapi susah. Dikarenakan tekanan susah karena tekanan kompresinya sudah banyak berkurang. Kata orangnya dari dulunya seperti itu, tapi nggak mungkin ya. Kalau masih baru memang ringan, tapi enggak. Jadi dia kalau masih baru meskipun ringan tapi dia ada sembatan. Pada saat diengkol itu ada tekanan balik atau melawannya. Kalau sudah enggak normal ditarik, meskipun agak berat tapi dia enggak nyembat. Nggak ada tekanan balik, itu berarti kompresinya sudah habis ya. Jadi untuk membakar bahan bakar itu butuh kompresi ya, tekanan kompresi yang akan membakar dan mengeluarkan tenaganya. Jadi kalau nggak ada kompresi ya susah mau membakar bahan bakarnya. Ini kita tunjukkan ke orangnya bloknya ya. Ini gores-gores, ringnya memang nggak macet ya, tapi setengah macet ya. Ini karena sudah deal jadi kita bongkar semua. Untuk mengatasi blok rusak ini harus kita bongkar semua ya, karena serpihan-serpihan besi yang hancur-hancur ini dia akan masuk ke dalam. Yang bekasan goresan-goresan di dinding silinder itu dia akan jatuh ke bawah. Nanti pada saat kita ganti blok dia akan macet lagi karena serpihan itu naik pada saat kompresi tekanan kuat ya. Karena mesinnya hidup dan tekanannya kuat, itu kotoran itu akan naik bersamaan dengan bahan bakar yang sudah masuk ke dalam, jadi naik ke atas juga.
Oke, bodinya sudah terlepaskan dari kerangka mesinnya, jadi tinggal kita buang oli untuk oli bekas under rantai ya, kita buang dulu, lalu kita bongkar habis. Jadi kita habiskan bongkarnya ya. Jadi kesempatan kali ini kita bongkar pasang mesin Jinso kecil dari awal sampai akhir, sampai ke akar-akarnya nih kita bongkar semua. Oke, setelah pembongkaran ini hampir selesai ya, kita tinggal baut bodinya tengah ini. Baut bodi tengah ini ada 5 buah baut menggunakan kunci L ya pembukaannya, tapi kalau ini namanya LT, L tapi T ya, jadi LT namanya. Nah, ini baut sudah semua, tinggal kita goprakan ya, kita pecah jadi 2 dan kita bongkar sekalian di kelahar-kelaharnya ya, kalau ada masuk dalam kotoran. Oke, cukup kita ketok seperti itu biar keluar ya. Kalau biasanya sih mudah seperti itu, memang ada 1-2 yang susah ada ya, tapi kebanyakan ya mudah seperti itu pembukaannya. Oke, kita lepaskan bearingnya atau kelahar supaya nanti pembersihannya betul-betul bersih. Jadi kalau rusak bloknya nggak kita bongkar habis seperti ini, akan diperkirakan rusak lagi itu langsung, nggak pakai 2 hari, biasanya baru 1-2 buah potong itu sudah langsung kelihatan, langsung susah hidupnya karena bloknya macet lagi ya. Bloknya gores lagi dan ringnya macet seperti itu biasanya. Jadi harus kita bersihkan total seperti ini, soalnya kotorannya biar enggak macet di dalam. Oke, semangat buat teman-teman semua yang punya mesin seperti ini, bisa kita pasang kembali ya setelah pembersihan selesai. Karena di bagian dalam tengah ini cuma ada masker kaca ya, skrup. Tinggal kita pasang packingnya atau perpak, lalu kita tutup kembali. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Ini perpak yang lumayan bagus ya. Kalau perpak yang murah nanti dipasang meleleh ya. Jadi dipasang meleleh pada saat dipakai, lalu kemudian akan terjadilah bocor kembali. Jadi itulah makanya saya nggak anjurkan pakai perpak yang murah, daripada perpak yang murah bisa malah lebih bagus buat dari kertas buku kertas apa itu, malah nggak pernah meleleh dia ya, tapi fungsinya kurang bagus.
Cuma daripada yang murah lebih baik itu nggak meleleh ya. Kalau yang murah kecewa nanti meleleh di saat dipakai, dia akan minggir seperti itu karena mungkin bahannya nggak bagus ya. Jadi setelah kita kencangkan seperti ini, bisa kita pasang magnetnya nanti. Kita kencangkan semua 5 buah baut untuk baut bodi sisal ya, atau bodi bak tengahnya. Oke, baut semua sudah. Dan bisa kita pasang magnetnya setelah kita bersihkan. Dan magnet dipasang harus pada posisi sepi magnet ya, dipaskannya jangan sampai meleset, karena kalau meleset juga nggak hidup. Oke, setelah kita ganjel pakai garantang seperti itu ya, tinggal kita kencangkan bautnya. Oke, pemasangan demi pemasangan sudah lumayan hampir selesai ya. Kita kasih pelumas, ini oli bagus ya, biar lebih ringan nggak keset. Oke, itu untuk urutannya pemasangannya ya, seperti itu pemasangan sproket. Dan untuk mengencangkannya itu mengarah ke belakang ya, atau berlawanan putaran mesin. Dan di bagian atas kita ganjel seperti tadi itu, seperti ini ya. Setelah itu bisa kita kencangkan pakai kuncinya. Seperti ini. Oke, bongkar pasang sudah hampir siap. Bongkar pasang mesin Shinso kecil sudah hampir siap ya. Pemasangan sproket sudah, magnet juga sudah, tinggal kita pasang bloknya. Dan kita kasih titisan sedikit untuk pengunci itu lem setannya, daripada nanti lepas ya bermasalah, kita juga yang repot. Jadi pemasangan piston kita mulai dengan menggunakan pemasangan ring pistonnya ya. Untuk pemasangan ring pistonnya ini atas bawah ringnya sama ya, hitam semua, jadi nggak ada bedanya kalau untuk Shinso kecil. Dan untuk yang ada coekannya itu berada di bagian atas, jadi menghadap ke atas coekannya, karena ada lubang pengunci atau lubang tahanan gapnya. Oke, setelah terpasang kelahar bambunya, lalu kita pasang pistonnya. Piston kita pasang dan kita masukkan piston pinnya, pin piston. Untuk tanda panah di bagian piston ini ya, menghadap ke atas atau menghadap ke knalpot. Untuk pemasangan slipen itu harus tepat pada lubangnya ya, jangan sampai sudah masuk tapi belum masuk ke lubangnya, nanti pada saat hidup dia akan cepat dan bikin ngejim juga.
Nah, harus kita pastikan posisi pin piston tuh selipen pin piston harus masuk di tempatnya atau di lubangnya ya. Kalau belum masuk, kita coba puter, kan terasa biasanya kalau sudah masuk. Oke, pemasangan sudah, tinggal kita pasang bloknya setelah ini. Nah, kita putar seperti ini, kita pastikan bahwa benar-benar sudah masuk di lubangnya. Baru setelah itu kita pasang bloknya. Kita kasih pelumas sedikit ya, biar licin dan biar enggak terlalu kering nanti pada saat hidup. Oke, setelah blok masuk, kita tinggal pasang bautnya atau kencangkan bautnya, 4 buah baut blok untuk penguncinya. Oke, kita tinggal lakukan pemasangan knalpot ya, bagian knalpot kita pasang. Setelah pemasangan knalpot ini bisa kita pasang Oke, pemasangan knalpot sudah hampir siap, tinggal kita pasang bodinya ya. Setelah pemasangan knalpot selesai, kita pasang bodi tangkinya. Oke, kita pasang bodi tangki setelah kita bersihkan. Oke, kita pasang bodinya dan baut-bautnya akan kita pasang setelah posisinya tepat.
terdapat pada lubang bautnya ya. Oke, bautnya sudah terpasang semua. Oke, pemasangan kap ekol atau kap alit ya, kita pasang. Setelah terpasang semua ini bisa kita tes hidupkan nantinya. Tapi knalpot belum, knalpot karburator belum kita pasang ya. Setelah ini jadi kita pasang bagian karburatornya. Dan kita pasang. Sebelum kita pasang, kita cek di bagian saringannya. Ini belakang ada saringan yang ada baut satunya itu ya. Kita buka, lalu kita lihat kotor apa enggaknya ya. Kalau enggak kotor, ini karena masih baru ya, enggak kotor ya. Tapi untuk memastikannya kita bongkar dulu ya. Itu tadi sudah kita lakukan pengecekan, sudah kita bongkar dan kita pasang kembali. Pemasangan karburator sudah hampir siap ya. Satu demi satu bautnya terselesaikan dan kita pasang bagian businya. Setelah kita pasang businya, kita pasang, kita cek bahan bakarnya. Jika masih banyak seperti ini, kita bisa tes hidupkan. Dan kita coba tarik joknya ya. Oke, mesin sudah mau hidup ya. Tapi kita perlu tutup bagian kap Baru sebulan bar ini karena biasanya bisa melanting kalau kita gas. Sproketnya karena belum dipakai, biasanya belum terlalu kenceng ya. Dan sekalian kita setting sedikit. Kita setting ke standarnya ya, 1 putaran 1/4 yang belakang, yang depannya 1 putaran setengah ya. Kita kencangkan dulu, kemudian kita kendorkan 1 putaran setengah. Oke, kita tes hidupkan.
terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang punya mesin seperti ini bisa dicontohkan ya.